Bahkan tidak usah itu deh babnya adalah banyak yang harus lebih kita cintai daripada orang lain yang bahkan belum tahu bersama kita. Ya, daripada cinta ke lawan jenis, mending kita harus mendapatkan cinta kepada Allah dulu. Betul itu. Merasa selalu diawasi sama Allah itu penting banget tuh. Menjaga pandangan semaksimal mungkin sampai nih keluar rumah duduk ini supaya mereka gak melihat hal-hal yang dilarang. Laki-laki yang baik akan bertemu dengan perempuan yang baik, dan perempuan yang baik tidak akan bertemu dengan laki-laki yang keji ya. Welcome to IQ Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-siddiqi wal wafa. Wa ba'd. Ya, selamat datang di IQ Podcast dan inilah podcast kami. Oke. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Abad Hidayat dan saya ditemani oleh teman saya bernama Ahmad Yasir Khairi. Dan di podcast kali ini Saudara Abad, kita akan bahas tema yang begitu disukai oleh banyak dari santri madrasah. Oh gitu, oke. Itu tema tentang cinta. Wah, ini mah sering banget dibahas sama santri ya. Oke, siap. Dimana kalau cinta itu tidak pembahasannya tidak sesempit ikhwan dan akhwat. Cinta itu bisa ke anak dengan ibunya, seorang hamba cinta dengan Robnya. Oke. Dan cinta itu menurut ente sendiri gimana, Bang? Cinta. Oke, kalau menurut saya sendiri ya, tentang cinta tersendiri itu ada tahapan. Jadi cinta itu bukan tahapan pertama, bukan. Cinta itu ada tahapannya. Sebelum cinta itu ada gitu. Dari tahapan pertama yaitu kagum. Ya, ketika kita kagum dengan lawan jenis kita, ya kan, kagum sama parasnya atau keindahannya, kekayaannya, dan sebagainya, ya, itu kagum pertama. Dan kedua, kita suka sama lawan jenis kita. Jadi kita udah menginginkan dirinya gitu loh. Kita udah pengen, kita ngasih kabar ke dia, kita udah mulai cabar ke dia, kita ngasih informasi diri kita ke dia gitu, dan sebagainya. Itu udah suka, chatan dan sebagainya itu suka. Tapi ini ada tahapan lebih tinggi, adalah cinta. Cinta itu adalah ketika kita takut merasa kehilangan dirinya. Yang kalau misalnya banyak lagu lah sekarang di Indonesia yang intinya itu hidup lu kan terasa hampa kalau tanpa dirimu, gitulah. Pokoknya lebih banget sekarang di Indonesia itu, maupun di santri pun juga sama gitu. Dan hal ini terjadi dan ini sama kita cinta kepada Rob kita. Perumpamaan tadi itu sama tahapan. Ketika kita kagum sama Rob kita, kagum sama alam semesta, kita kagum sama gunung, sama pepohonan, sawah dan sebagainya, itu kagum. Berarti kita harus memperhatikan cipta-cipta. Nah betul, kita harus munasabah. Nah ketika kita sudah suka sama ciptaan Allah, kita munasabah kita mentadaburi alam gitu, tadaburi gunung kenapa bisa diciptakan, pohon kenapa bisa diciptakan dan sebagainya. Ketika kita sudah suka sama Allah, dan ketiga kita cinta sama Allah, itu takut kehilangan. Jadi dia merasa ihsan. Fa innahu yarak. Jadi dia merasa diawasi, benar, dilihat. Jadi dia nggak mau bermaksiat di depan Robnya, karena Allah maha melihat, Allah maha mengetahui. Ya jadi dia pasti jauh dari maksiat, dia tidak mau mendekati maksiat, dan dia melaksanakan seluruh perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tadi kan definisi cinta ya, Sir. Jadi kalau sekarang, kalau kita lihat hari ini ya, apalagi kita lihat di santri pun juga sama. Banyak santri atau orang Indonesia atau masyarakat Indonesia itu yang cintanya terlalu berlebihan.
Jadi lebay banget. Berarti ini cinta terhadap lawan jenis. Ya betul, cinta sama lawan jenis lebih spesifiknya. Jadi ya terlalu lebay lah, sakit hati. Sedangkan kalau pemuda-pemuda zaman dulu, sahabat-sahabat Nabi itu tuh kerjanya nggak ada yang remeh-temeh. Betul betul. Iya, kerjanya tuh merancang strategi, Iya. menyongsong benteng-benteng musuh, ya kan, menguasai bumi, dan itu mengharap ridho Allah. Tapi sekarang gitu, Iya. sakit hati gitu. Kenapa gitu? Ya, Ustadz Budi guru kita juga sering menyampaikan kalau bisa dibandingkan pemuda-pemuda zaman dulu dengan pemuda-pemuda zaman sekarang, masalah ini galau, keresahan, Nah, betul. meresah. Pemuda-pemuda zaman sekarang tuh mentok-mentok mereka keresahannya ditinggal pacarnya. Kalau anak-anak yang sering membuka TikTok pasti udah tau lah, patah hati, Oh iya, iya. ini selingkuhin, itu jauh banget, itu remeh banget kalau kita bandingkan sama pemuda-pemuda penopang zaman Islam dahulu. Wah iya betul banget. Nah, mengapa bisa seperti itu? Karena hidup ini penuh dengan fase. Nah, Ada fase kita anak-anak seperti apa, fase kita sebelum dewasa seperti apa, saat kita dewasa, saat kita pemuda seperti sekarang ini seperti apa. Nah, di fase-fase itu kita tuh seperti ini sekarang. Kita muda, kita di fase-fase sekarang emang fase-fasenya lagi capek-capeknya untuk menuntut ilmu, mau mempelajari ilmu Islam dengan begitu banyaknya, begitu dalamnya, baca mutul-mutul. Nah itu fase pemuda. fase pemuda. Nah, betul. Nah, bertemu dan ada waktunya kita bertemu dengan lawan jenis. Nah itu fase juga, fase saat kita bertemu lawan jenis, saat kita sudah muncul rasa cinta. Akan tapi apabila tidak dilandasi dengan tadi ilmu-ilmu, kan alhamdulillah kita sekarang di Majelis Al-Fatih itu banyak ustadz-ustadz yang masya Allah ilmunya hebat-hebat, masya Allah kajian-kajiannya sangat inspiratif, penuh hikmah. membuat hati tenang. Iya betul. Nah itu menjadi ibaratnya apa ya, hati kita tuh seperti tadi ada berarti itu sebuah ujian cobaan kalau ada akhwat datang ke kita. Itu yang harusnya kita hindari dengan ilmu-ilmu kita yang telah kita pelajari di ustadz kita, di dirosa kita. Kalau tidak ada itu, maka akan lost, akan jeblos. Kita akan terjerumus terhadap kemaksiatan tersebut. Nah itu apa ya, melompati fase. Jadi yang harusnya kita fasenya menahan hawa nafsu terlebih dahulu, fokus terhadap ilmu dan agama kita, mempersiapkan jiwa-jiwa kita malah ngelompatin fase bertemu dengan akhwat. Oh betul. chattingan, bahkan Berinteraksi ya. video. Oh iya, astagfirullahaladzim. Atau ada yang ketemuan mungkin. Iya, itu parah banget teman-teman, parah banget tuh. Nah itu yang membuat kenapa di pemuda-pemuda tuh sakit hati gue. Iya Dia kayak gitu. Ternyata dia sukanya sama orang lain. Kenapa sih dia lama banget balas chat? Itu keresahan yang remeh-temeh banget. betul. Sangat remeh-temeh. Nah itu kemunduran umat muslim sekarang. Khususnya di pemuda. Wah betul banget. Betul banget. Berarti ini jelas ya. Sekarang fase sekarang kita pemuda adalah untuk menuntut ilmu, ya kan? Ya. Jadi nggak usah mikirin cewek. Tapi jangan khawatir teman-teman. Jangan khawatir takut kehilangan dan sebagainya. Karena Allah telah berjanji loh, Sir. Jadi Allah berjanji di dalam kitabnya di surat An-Nur, di surat An-Nur ayat 26. Ya, di mana Allah berfirman al-khabisatu lil-khabisin wal-khabisuna lil-khabisat.
perempuan yang keji bertemu dengan perempuan laki-laki yang keji. Perempuan yang keji. ya perempuan yang bertemu dengan laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji itu bertemu dengan perempuan yang keji. Jadi fair-fairan gitu. Jadi ya saling ketemu gitu. Sebaliknya laki-laki yang baik akan bertemu dengan perempuan yang baik, dan perempuan yang baik tidak akan bertemu dengan laki-laki yang keji. Ya. Jadi benar-benar Allah udah berjanji di situ. Jadi kita cukup meyakini gitu. Kita cukup merubah diri kita menjadi lebih baik lagi. Kita muhasabah diri kita. Kita lebih fokus sama diri kita dulu gitu kan. Karena masih banyak ilmu-ilmu fardu ain yang belum kita kerjakan gitu. Banyak amalan fardu ain yang belum kita kerjakan. Bahkan kita belum pelajari ilmunya gitu. Saya jadi ingat ini dulu cerita guru kita nih. Guru saya di Kutap. Kota Depok. Kota Depok. Saya kira Bekasi. Oke. Jadi waktu itu ada yang berkisah gini tentang kalau nggak salah sahabat apa pokoknya orang soleh dahulu gitu. Dia ingin pergi ke pasar. Dia izinin istrinya dulu pergi ke pasar. Nah, saat dia pulang kembali ke rumahnya, dia bertemu lagi istrinya. Istrinya nanya, apa yang kamu lihat saat kamu pergi menuju pasar sampai pulang balik ke rumah? Terus si suami ini jawab, aku cuma ngelihat dari jempol kaki aku doang. Itu real kan ceritanya? Iya. Real dong. Real cuy. Real tuh ya. Oke. Nah, berarti itu apa hikmahnya? Nah, iman atau sahabat-sahabat dahulu mereka mengamalkan ayat sampai segitunya. Menjaga pandangan semaksimal mungkin sampai nih keluar rumah duduk ini supaya mereka nggak melihat hal-hal yang dilarang. Betul. Padahal kalau misalnya kita tahu nih kondisi pasar dulu tuh seperti apa, wah kita susah nahan hawa nafsu kita sendiri ya. Apalagi itu zaman Nabi masih ada budak, tempat-tempat umum ya, jadi susah untuk jaga pandangan. Kalau kita sekarang mungkin masih biasa. Kalau kita lihat ya, kalau misalnya tahu kondisi pasar pada zaman Nabi itu gimana, mungkin kalau sekarang pasar biasa aja, nggak ada sedikit ilmu mudarat. Tuh. Makanya Nabi pun mengatakan pasar itu tempatnya setan, sama setan. Itu ya berlandaskan akan hal itu gitu. Jadi apa nih kesimpulannya kabar dari? Oke, kesimpulan dari awal. Jadi kesimpulan dari awal gimana? Tentang cinta ini lebih tepatnya ke pesan-pesan untuk karena ini anak buat santri maaf ya. Iya. Ya banyak ilmu fardu ain, banyak pekerjaan, banyak kewajiban kita yang lebih penting daripada hal-hal remeh-temeh seperti cinta. Bahkan tidak usah itu deh babnya. Babnya adalah banyak yang harus lebih kita cintai daripada orang lain yang bahkan belum tahu bersama kita atau enggak. Orang tua kita misalnya. Nah, itu ngapain kita cinta-cintaan bucin-bucinan ala lawan jenis yang kita sendiri sebenarnya tahu kalau itu nggak boleh. Tapi kita nggak salurkan rasa cinta kita kepada orang tua kita yang lebih berhak mendapatkan rasa cinta kita kepada ayah kita, kepada adik atau enggak kakak kita, keluarga kita. Bahkan itu bukan berhak ya, itu wajib. Wajib itu. Kita lupa hal itu. Lupa. Itu fardu, itu kewajiban. Nah iya, itu yang pertama ya, poin pertama. Yang kedua itu tentang kita ada fase ya, kita harus menggapai ya, daripada cinta ke lawan jenis mending kita harus mendapatkan cinta kepada Allah dulu. Betul, itu merasa selalu diawasi sama Allah itu penting banget gitu. Itu yang lebih utama. Merasa kehilangan sama Allah, soalnya kadang kalau kita maksiat ya, kalau manusia maksiat itu kadang kita ngerasa wah gue jauh dari Allah nih gitu. Pasti kadang ya, itu beberapa orang ngerasa jauh dari Allah. Nah itu yang harus kita hindari. Jangan sampai kita jauh dari Allah karena maksiat-maksiat kita. Jangan sampai Allah murka sama kita karena perbuatan-perbuatan yang salah dari kita gitu. Kayaknya kalau babnya udah kayak cinta sama Allah tuh bab pacaran udah lewat nih. Oh iya. Karena udah skip. Oh iya, bab skip. Langsung nikah gitu, langsung ta'aruf, datang ke rumah ceweknya. Tolong. Cewek ini jangan gampang. Kalau cowok datang
Lembaga. Iya, betul sekali. Next. Oke. Mungkin segitu ya. Mungkin itu podcast dari kita. Oke. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.